Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimahullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang memiliki cara pandang yang tauhid, bukan cara pandang yang dikotomi, yang memisahkan satu dengan lainnya seakan-akan bertentangan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Islam bukan agama yang hanya memperhatikan hablum minallah lalu mengabaikan hablum minannas, atau sebaliknya, bukan hanya memperhatikan hablum minannas tapi juga melupakan hablum minallah. Dua-duanya harus baik. Hubungan kita dengan Allah harus baik, dan hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Itulah yang diajarkan oleh agama kita Islam. Dan salah satu yang harus kita jaga hubungan baik ini dengan Allah dan sesama adalah hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Allah mengingatkan kepada kita, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah diri terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, panjatkanlah doa, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ayat ini mengajarkan kita adab kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang pertama agar kita menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Dan jangan kita menyebutkan Allah dengan apapun, dengan selain Allah. Berikutnya Allah mengingatkan kita juga agar menjaga adab kepada orang tua. Tapi kata yang digunakan bukanlah ibadah kalau kepada orang tua, tapi ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Artinya ketaatan kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak, tapi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, perintah orang tua harus jalan. Kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku kata-kata riwayat mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq. Jadi kalau seandainya perintah orang tua itu baik,
arahan orang tua itu benar, maka wajib kita menaati. Secara zahir maupun batin kita wajib. Orang tua memerintahkan kita belajar, orang tua memerintahkan kita bergaul yang baik, menjaga akhlak yang baik, maka wajib kita untuk menaati kedua orang tua kita itu. Dan disitulah ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Nabi mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Wa sukhrullah fi sukhril walidain. Begitu juga murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Oleh karena itu bagi kita yang masih ada orang tua, yang masih belajar, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita dengan belajar secara sungguh-sungguh. Orang tua kita tidak minta diberi apa-apa. Orang tua kita tidak minta diganti biaya pendidikannya. Orang tua kita tidak minta dibelikan berbagai kebutuhannya. Cukuplah kita sebagai murid-murid yang masih belajar untuk menunaikan amanah dari orang tua. Belajarlah dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagiakan dengan ilmu yang manfaat, tunjukkan akhlak yang mulia. Belajar yang paling penting adalah bagaimana akhlak kita semakin baik. Itulah yang paling utama bagi orang tua kita. Kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan apa-apa, tapi dengan akhlak yang mulia. Yang mana itu berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari. Jadi kalau seandainya kita belajar, tapi kita tidak bertambah baik akhlaknya, justru malah bertambah buruk, bertambah kasar, ucapannya tidak baik, maka kita telah menyanyiakan amanah dari orang tua kita. Dan itu termasuk bagian dari kedurhakaan kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah amanah yang harus ditunaikan oleh kita semua, karena kita semua juga adalah anak dari orang-orang tua kita. Bagi yang orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa adab kita masih tetap berlaku, bukan berhenti sampai orang tua kita kembali ke rahmatullah. Dalam riwayat lain, Nabi kita ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abiruhuma bihi wa ba'da wafatihima?" Ya Rasul, apakah ada kesempatan aku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah keduanya wafat? Lalu Rasul menjawab, dan ada betul, masih ada adab kita yang harus kita jaga. Bakti kita kepada orang tua setelah orang tua kita wafat. Nah, apa kata Nabi? As-salatu alaihim. Adab anak kepada orang tua yang wafat pertama adalah mendoakannya. Secara bahasa sholat artinya doa. Kalau secara istilah sudah berarti sholat. Maka ketika orang tua wafat, si anak mesti ikut menyolatkannya. Bahkan menurut para ulama akan lebih bagus kalau anak itu mampu mengimaminya langsung. Sebab yang paling berhak menjadi imam sholat bagi orang tuanya adalah anaknya. Tapi kalau seandainya anak tidak mampu, maka dia serahkan kepada yang layak untuk menjadi imam menyolatkan jenazah orang tuanya. Apalagi setelah itu menyolatkan doakan wastighfarullah dan mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka merawat kami, sebagaimana mereka mengurus kami, sebagaimana mereka mendidik kami di masa kecil. Kalau kita bayangkan bagaimana perjuangan pengorbanan orang tua kita, luar biasa. Kita bisa perhatikan kalau kita masih punya adik yang kecil, atau punya anak kecil, atau kita lihat cucu dan sebagainya, bagaimana orang tuanya begitu sabar, sakit, malam bangun dan seterusnya. Dari mulai mengandung itu sudah berat, begitu. Itu pengorbanan yang luar biasa yang tidak akan bisa dibalas dengan apapun juga. Wajar kalau seandainya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan orang tua kita itu. Istighfar lahu, doakan orang tua kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setiap saat ba'da sholat kita doakan, jangan lupa. Maka dari riwayat lain yang mengatakan kalau seandainya ada orang yang lupa mendoakan kedua orang tuanya, maka jangan salahkan kalau dia menjadi sempit rezekinya. Maka Allah
Lalu Nabi mengatakan wasilatul rahim allati la tusallu illa bihima. Adab kita kepada orang tua yang sudah wafat adalah kita terus menyambung silaturahim kepada rekan-rekan, saudara-saudara, kerabat orang tua kita yang dulu pernah disambung oleh mereka. Jangan sampai putus hubungan setelah wafat orang tua kita. Jangan sampai kita lupa kepada orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita, yang pernah menjalin hubungan baik dengan mereka. Itulah adab. Jadi adab kepada orang tua tidak berhenti semasa hidup mereka saja, tapi terus adab itu berlangsung sampai orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keuntungan beradab kepada orang tua bukan hanya untuk orang tua, tapi juga kepada kita sendiri. Dalam satu riwayat yang mengatakan birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah kalau seandainya kita tidak berbakti kepada orang tua, maka jangan salahkan kalau anak-anak kita juga tidak berbakti kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah perasaan kita untuk menjaga hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, dengan taat, dan juga hubungan yang baik dengan sesama, wabil khusus kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali dalam keadaan husnul khatimah, meraih kebahagiaan hakiki di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد